kitanya ngerasa, makanya jadi atlet itu harus jujur sama diri sendiri gitu kan. Kalau kitanya siap, ngapain kita masih pergi daripada babak pertama, babak kedua. Apalagi kan kalau ngeliat anak-anak sekarang zamannya sosial media, zamannya media, nanti boleh dikit dia baper, dia marah, ngapain? Jadi saya harap mereka juga udah bisa gitu pertandingan yang mana yang memang harus diikuti. Kan ada yang wajib, ada yang nggak wajib juga. Dia harus pandai dari sini. Enggak hanya cuma datang latihan main, enggak. Dia harus mikirin strateginya. Harus berpikirin. Balik lagi tadi ke Lam, ya Tuhan bilang juara yang mau diapain juara. Iya Pak. Balik lagi ke Lee Chong Wei. Nggak ada garis tangannya kan? Iya, 2 kali beruntun. Iya. Kita nggak ada yang tahu juara itu cuma satu. Makanya saya selalu menyalahkan. Juara 2 nggak ada juara 2. Peringkat 2, peringkat 3. Juara itu cuma satu. Oke. Makasih Pak Tepi. Itu. Ya, cukup. Dia 60% berdoa. 1% Tuhan bilang kan, lam itu ada di Tuhan, bukan di kita. Terus dari saya gitu nentuin lamnya bagus nih, nggak bisa juga. Tapi kita cuma bisa mendorong, berdoa. Kalau bisa dia lebih baik lagi. Excelsior kan tadi bilang merah nanti jadi medali emas, nih perempuan nanti jadi medali emas. Saya berharap itu dan saya berdoa. Tapi kalau lam saya nentuin lamnya begitu nggak trennya, ya nggak tahu. Karena kita tahu saya nggak bisa nentuin dia jadi juara, cuma berharap sama yang nama Ginting sama yang lain bisa seperti itu. Nggak tahu juga kan kayak kemarin juga sama di ganda kan sama Kevin Gideon lagi naik semua berharap Olimpik. Ternyata kan nggak kejadian. Kita kan nggak tahu. Olahraga kita mana ada yang tahu sih? Nggak ada yang tahu juga. Kalau kita udah tahu prediksi semua jadi atlet kan ya. Nggak ada yang jadi pejabat. Nah, kalau tahu mungkin badan tahu kan. Setiap orang beda-beda ya. Setiap orang beda-beda. Justru saya kalau bisa cerita case-nya lebih berat nih sebelum Olimpik kita. Ya kan sebelum 2000 kan mungkin Bang Eli tahu lah. Saya pindah ke Singapura, pelatih nggak ada, balik lagi itu kan zamannya Pak Hairul Tanjung, zamannya Pak Sutioso, Pak Hairul Tanjung. Ya kan kalau nggak salah itu apa zamannya Pak Hairul, Pak Sutioso, zamannya Pak Hairul udah Sutioso tuh. Ya banyak lah tangannya di situ. Balik lagi, yang paling berat itu kan lawan diri sendiri. Kita punya komitmen. Nah begitu saya balik lagi ke Indonesia, saya cuma tanya sama pelatih satu, lu balik lagi ke sini, gua balik lagi ke Indonesia, lu mau nggak? Ini programnya, lu jalanin semua. Kalau memang lu mau, targetnya ini, gua mau balik lagi. Nanti saya mau balik lagi. Saya mau komit. Oke, 2 tahun jalan. Jadi 2 tahun itu memang. Malah waktu itu ranking saya jauh. Pas saya masuk Olimpik aja saya ranking 17. Ranking 17 karena Korea ada 3, jadi saya masuk 16. Itu penentuan poin terakhir untuk masuk Olimpik. Kalau nggak saya nggak ikut. Terakhir kejuaraan Asia dulu. Masuk ini. Ya kalau misalkan ngelihat negara Sony udah aman, bisa aja kan kalah. Dia masuk dua-duanya. Tapi nggak bisa begitu aja. Dan ditargetin di kejuaraan Asia itu, kalau saya nggak juara nggak bisa masuk. Rankingnya nggak masuk. Sebenarnya lebih berat perjalanan gitu. Karena rankingnya waktu itu drop banget jauh. Cuma dengan kemauan, dengan komitmen saya, pelatih, tim yang lain, sparring apa semua. Jangan ada yang ganggu saya untuk saya komit. Kalau saya nggak berhasil, saya keluar. Pelatih saya keluar. Akhirnya saya udah jalan itu bisa. Nah sekarang buat gini juga, ya sudah bikin komitmen dengan pelatih tim gimana gitu. Makanya yang saya tadi bilang, dia harus punya timeline, dia harus target yang mana. Kalau memang pertandingan yang nggak penting, apa yang diikutin gitu. Kita juga latihan lagi berkuatin apanya dari mentalnya, apa semua yang lain. Banyak perjalanan. Dan nggak segampang yang orang pikir untuk jadi juara. Mungkin udah juara ya, tapi dia nggak tahu prosesnya. Itu yang harus memang hati-hati banget itu. Kita nggak tahu. Satu yang lawan
lawan paling berat ya diri sendiri, itu komitmen kita udah males udah ngomong. Kedua yang kita takutin dulu tuh selalu cedera gitu. Dan dulu juga saya kalau memang di satu pertandingan merasa gak yakin, nggak pergi, nggak mau cuma pergi jalan-jalan doang untuk ikut-ikutan doang, nggak mau gitu. Makanya kalau nggak jujur sama diri sendiri nggak mungkin lah jadi nggak berhasil. Karena pingin dibilang hadiahnya gede, kan? Mau ngapain kalau nggak dapet, cuma jalan-jalan doang. Itu banyak PR. Yang pasti saya berharap ya, saya sangat berharap sama dia. Ya sekarang ini kan kalau bisa dilihat yang di atas itu kan hanya Giting sama Jonathan. Saya berharap sama dua orang itu, ya terutama untuk Giting ini bisa konsisten, bisa menjaga di levelnya untuk di yang gol besarnya itu di 2024 di Olimpik itu. Dan mereka juga harus bisa di situ mengatur kapan harus ikut pertandingan yang mana. Enggak hanya mereka ikut terus. Kalau sekarang kan lihat Excelsior kan, dia ikut pertandingan di sini, dia juara di sini, dia lepas yang berikutnya. Dia ngapain ikut? Ini kan dia pulang, dia rest, dia latihan, dia ikut pertandingan. Jadi datang ke satu pertandingan itu memang dia fit, dia yakin dia bisa jadi juara di situ. Daripada ikut pertandingan banyak-banyak percuma ngapain? Babak pertama, babak kedua, buat apa? Jadi ya itu antara pemain, pelatih, sama timnya itu harus mulai menghitung ke situ. Itu kan ada time, ada tingkat, ada performanya. Ya ada naik, ada turun, kapan mesti naikin, kapan mesti turunin. Dia harus tahu, harus mulai menghitung itu sekarang. Jadi nggak bisa juga semua pertandingan diikuti juga, gara-gara mengejar poin. Buat apa? Kita sekarang mengejar juara, bukan mengejar poin. Loh kalau kita udah juara, poin otomatis naik. Iya, memang Sudirman Cup udah lama. Dan selalu di kita itu dari dulu tuh berpikir kita udah kalah selangkah. Terutama dulu itu kan di tunggal putri sama ganda putri. Iya kan. Kalau di tunggal putra, ganda putra, mix double dulu tuh 50-50. Jadi kita seenggaknya dua poin itu deh. Putri siapa yang main gitu kan. Karena paling kalau lawan Cina, lawan Jepang. Tapi kan sekarang ini lihat kemarin terakhir pertandingan Gregor juga udah mulai sudah ada motivasi, ada percaya diri dia menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan itu juga modal untuk nanti Sudirman Cup. Nah, sekarang kalau misalnya dilihat peluang paling besar ya itu tunggal putra, ganda putra. Sekarang mix double juga kan. Tergantung ketemunya siapa nih. Cina kita lihat kan head to headnya, tunggalnya siapa, ganda putranya siapa, mix double-nya kita di bawah Cina, tunggal putrinya kita di bawah ganda putrinya. Nah, kita bisa ngambil yang dari mana? Sebenarnya ramai dan ada peluang untuk untuk meraih gelar Piala Sudirman ini. Tinggal nanti ketemunya negara yang mana. Sudirman itu kan sekarang ini kan Cina, Korea juga putrinya kuat, Jepang juga kuat untuk putrinya. Kalau peluang sih pasti kalau ditanya Cina juga mereka 50-50. Maksudnya nggak ada yang 5 partai itu yang mereka kuat semua, nggak ada juga. Apalagi sekarang kita di ganda kan pasti masyarakat semua berharap juga. Karena ngelihat ranking, ngelihat secara pertandingan sebelumnya stabilnya di ganda putra kita memang bagus di situ. Tapi kan tunggal putra masih 50-50. Mix double kan setelah Ibu Butet juga kan belum ada lagi yang memang di atas. Tunggal putri, ganda putri jauh. Ya kan? Nah kalau Jonathan kalau memang menurut Anda emang dia paling pantas bisa main, kenapa nggak tanya sama langsung sama orangnya? Dari badan apa semuanya, itu saya bilang gitu kan. Ya dari teknik apa yang salah gitu, itulah makanya dari kemarin saya bilang di situ perlu lah yang memang benar-benar pelatih yang paham, pelatih fisik apa sih yang salah. Kita harusnya kan koordinasi semua. Kan dia ya tadi bilang size dari badan tinggi besar dari pukulan apa yang kurang. Penontonnya kan jago kan dalam analisis itu.
Tapi kalau suruh main kan nggak tahu. Iya sih. Makanya nanti saya harap kalau ketemu langsung sama Jonathan tanya aja. Kan badan udah tinggi tuh, udah bagus ini. Kok nggak bisa ngalahin Excelsior? Tanya aja. Berani nggak tanya gitu? Ya nanti. Iya. Nah, saya pesen itu, nanti saya tunggu beritanya. Ditanyain bener apa enggak. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.